Hai hai hai. Hai sahabat seribu nikmat, sahabat belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan belajar mengenai konotasi dan denotasi, yaitu arti, perbedaan, contoh, dan triknya. Ya, super lengkap sekali ya. Oke, langsung saja ya. Nah, sebenarnya apa sih konotasi dan denotasi itu? Jadi, kalau denotasi itu makna yang sebenarnya, jadi dia bisa ditemukan di kamus. Misalkan kata bunga, jadi artinya tumbuhan yang indah dengan kelopak berwarna-warni. Kalau konotasi itu makna tambahan atau makna tidak sebenarnya dari sebuah kata, sehingga makna itu bisa berkembang. Nah, contohnya kalau kata bunga itu bisa jadi bunga desert, yang artinya gadis yang cantik. Bunga itu bisa diibaratkan sebagai gadis yang cantik karena di situ bergantung pada teksnya, bergantung pada kalimatnya. Oke, jadi kalau di istilah Jawa itu kalau Dino kuwi wis ngerti, Dino wis ngerti kono artekno. Dino wis ngerti kono artekno. Kalau denotasi itu berarti sudah makna sebenarnya. Kalau konotasi kono artekno berarti perlu diartikan atau makna tambahan, makna kiasan. Konotasi itu kiasan gitu ya. Caranya biar kita tidak lupa, konotasi itu kan huruf awalnya K untuk kiasan. Kiasan itu adalah makna yang tidak sebenarnya atau makna tambahan. Tapi kalau kamu orang Jawa bisa juga ini dengan cara Deno wis ngerti kono artekno gitu. Oke. Nah, selanjutnya perbedaan denotasi dan konotasi. Tadi kalau denotasi itu makna sebenarnya, kalau konotasi itu tadi makna kiasan. Nah, denotasi itu biasanya digunakan dalam teks ilmiah, laporan, atau fakta. Contoh, ia melambaikan tangan kanannya kepada temannya yang baru datang. Tangan kanan di sini kan maksudnya bagian tubuh manusia yang sebelah kanan ya kan. Berarti kan sesuai dengan apa yang arti tangan kanan ini kan. Tapi kalau yang ini coba perhatikan. Pak Arif dikenal sebagai tangan kanan direktur perusahaan itu. Ya, maksudnya tangan kanan ini kan bukan tangan yang sebelah kanan yang seperti makna yang sebenarnya. Maka dari itu tangan kanan pada kalimat Pak Arif dikenal sebagai tangan kanan direktur perusahaan itu, tangan kanan di sini merupakan kata kiasan atau konotasi. Lalu denotasinya atau makna yang sebenarnya apa? Makna yang sebenarnya atau denotasi dari tangan kanan pada kalimat tersebut yaitu orang kepercayaan. Sampai di sini paham? Jadi intinya adalah kalau kita harus melihat dari konteks kalimatnya ya. Kalau kalimatnya itu sudah bisa dipahami, berarti itu denotasi. Tapi kalau ada kata yang sekiranya kok perlu arti atau penjelasan lebih lanjut, maka itu konotasi gitu ya. K untuk kiasan. Deno wis ngerti, kono artekno. Nah, perbedaan selanjutnya, kalau denotasi itu tidak dipengaruhi oleh perasaan karena sudah jelas maknanya, fakta lah ibarat kata ya. Kalau konotasi itu subjektif berdasarkan perasaan atau asosiasi, jadi dia perlu untuk dipahami lebih lanjut. Kemudian denotasi itu mudah dipahami karena sesuai fakta dan arti kamus. Kalau konotasi membutuhkan pemahaman konteks atau pengalaman untuk memahaminya. Nah, selanjutnya perbedaannya yaitu kalau denotasi jelas tidak berubah. Contoh ya, ia selalu menggunakan tangan kanannya untuk menulis, ya kan? Tangan kanan tadi bagian tubuh manusia bagian kanan. Kalau konotasi itu artinya bisa banyak, bergantung pada kalimat yang ada di situ. Contoh, Bu Rina terkenal ringan tangan karena selalu membantu orang lain. Nah, ringan tangan di sini kan berarti suka menolong. Tapi bandingkan dengan kalimat ini, dia dikenal ringan tangan terhadap anaknya. Ringan tangan di sini yang dimaksud mudah
mukul. Nah, biasanya loh bukan bisa ya kalau dia dikenal ringan tangan terhadap anaknya ini suka menolong juga bisa. Nah, bagaimana agar kita tahu? Pasti di situ ada konteksnya, ada paragraf atau kalimat pendukungnya yang mendukung ini makna ringan tangan ini di positif atau negatif. Maka dari itu kita harus paham konteks kalimatnya, konteks ceritanya, konteks percakapannya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa memiliki banyak arti di situ. Kemudian, nah ini nih yang penting. Kalau dinotasi kan sudah jelas ya artinya. Nggak perlu kita bingung-bingung lagi karena memang kita sudah paham, nggak perlu diartikan lagi. Tapi kalau konotasi itu kan perlu diartikan. Kalau dinotasi kan sudah paham. Nah, ini cara mengartikan konotasi. Yang pertama, pahami konteks kalimat seperti yang tadi saya bilang. Contoh, dia adalah harimau kelas ini. Konteksnya kan nggak mungkin toh harimau sungguhan itu ada di kelas. Nah, di sini kita bisa, apa ya kira-kira maksudnya? Harimau itu kan berarti, oh harimau itu sosok yang kuat, hebat, atau pemberani. Nah, jadi di sini konotasinya harimau ini adalah seseorang yang kuat, hebat, atau berani. Jadi konotasinya harimau di sini konotasi, denotasi atau artinya yaitu seseorang yang kuat, hebat, atau berani. Nah, selanjutnya ini fokus pada makna kiasan atau perasaan. Jadi konotasi itu sering menggambarkan perasaan atau sifat tertentu. Contoh, dia membawa nama hitam keluarganya, koruptor. Nah, nama hitam itu artinya adalah kesan buruk atau reputasi yang buruk. Nah, konotasinya tadi ya nama hitam ini. Nah, denotasi atau arti dari nama hitam itu adalah kesan buruk kalau disesuaikan dengan kalimat yang ada gitu. Kemudian gunakan kata-kata yang mirip artinya, cari sinonimnya. Contoh, kata bintang sekolah. Bintang sekolah, apa ya kira-kira bintang sekolah? Oh, berarti dia siswa berprestasi. Bintang itu kan namanya bintang itu kan bagus ya pasti ya, berprestasi, terkenal dan sebagainya. Nah, seperti itu caranya ya. Kemudian apa ya yang kira-kira yang dimaksud penulis ketika menuliskan itu menggambarkan apa? Contoh, api semangatnya tidak pernah padam. Berarti apakah api di sini berarti api sungguhan? Oh enggak, ternyata ini api semangatnya ini api di sini menggambarkan semangat yang besar yang menyala-nyala seperti itu yang berkobar. Nah, kemudian lihat kata-kata yang sering digunakan untuk kiasan. Misalkan kata bunga itu biasanya untuk gadis yang cantik, ular itu untuk orang licik, baja itu hati yang kuat, Garuda simbol negara Indonesia atau keberanian. Jadi bisa juga kata-kata yang lazim untuk digunakan untuk kiasan. Atau kalau tidak itu tadi pahami kalimatnya. Ya. Nah, kemudian coba ya kita belajar dari sini, ini dari buku kurikulum merdeka ya, kita ulas bersama-sama. Oke. Ini coba, ketika banyak pikiran wajahnya terlihat kurang menarik. Berarti ini, kalau yang ini ketika banyak pikiran terlihat wajahnya sekusut kain lap. Maksudnya sekusut kain lap itu kan berarti kurang menarik itu tadi. Berarti yang ini sudah jelas ini denotasi, ini konotasi. Jalanannya sepi sekali, sesunyi kuburan. Kuburan itu kan sepi ya. Nah, makanya di sini berarti ini sepi sekali sudah jelas ini denotasi, yang ini konotasi. Sopir mengendarai bus dengan kencang. Sopir mengendarai bus seakan sedang di arena balapan. Jelas kalau di arena balapan itu nggak ada yang pelan-pelan ya, pasti kencang. Berarti ini denotasi, yang ini perlu diartikan tadi. Arena balapan itu berarti kan kencang, berarti ini konotasi. Sekarang aku merasakan akibat keras kepalaku sendiri, ya kan? Berarti apa kira-kira? Keras kepala. Keras kepala itu maksudnya kepalanya keras gitu. Enggak kan di sini? Sekarang aku merasakan akibat kepalaku yang keras ini sendiri kan enggak. Berarti bukan itu dong artinya. Berarti ini bukan makna yang sebenarnya. Berarti apa ini? Iya benar, konotasi.
denotasi. Maksudnya gimana? Merasakan penyesalan. Berarti ini denotasi. Ibu Parki memandang buah hatinya dengan cemas. Maksudnya buah hati ini apa? Oh, maksudnya buah hati ini ternyata apa ya kira-kira? Buah hati. Oh, anak. Ya, ini kan lazim ya dipakai. Berarti buah hati di sini adalah anak. Berarti ini denotasi, ini konotasi. Sudah paham sampai di sini? Oke, sudah pahamkah? Oke, kalau sudah paham, yuk kita cek contoh yang lain ya. Nah, di sini ada cerita. Nah, ini nanti tantangannya di sini. Perhatikan baik-baik. Ini ada cerita, nanti saya akan memberikan beberapa cerita. Tantangannya kalian akan diminta untuk menganalisis 5 kata konotasi dan diartikan. Artinya berarti denotasinya ya. Nah, ini kita beri contoh dulu ya. Nih. Ini yang warna merah ini adalah jawabannya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Ya, kita caranya langsung saja. Sekiranya kata-kata itu yang aneh atau yang sekiranya perlu arti, berarti itu konotasi. Langsung aja kalian garis bawahi atau langsung kalian tulis di buku kalian masing-masing. Oke, ini dia jawabannya. Nah, jadi jawabnya nanti seperti ini ya. Setelah kalian tahu, langsung kalian tulis konotasinya, kemudian diartikan. Arti atau denotasinya apa sih maksud dari konotasi itu tadi. Boleh dibuat tabel, boleh dibuat cara seperti ini. Yang penting kalian bisa paham dan guru kalian juga mudah untuk mengoreksinya. Oke. Nah, ini ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Saya beri contoh. Berjiwa tulus tanpa pamrih itu maksudnya berarti tidak mengharapkan imbalan, ya kan? Kalau api yang membakar semangat berarti menjadi inspirasi, menyebarkan semangat untuk berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu ya. Oke, ini dia tantangan yang saya bilang tadi. Pilih satu cerita dari puluhan cerita pada slide berikut. Temukan 5 konotasi dan artikan denotasinya seperti contoh yang ini tadi ya. Ini nanti ada kalimat seperti ini, kalian jawabnya seperti ini. Ini yang bagian merah itu adalah konotasinya, yang warna hitam adalah denotasinya. Silahkan pilih mana cerita yang kalian suka. Ada banyak cerita, silahkan kalian pilih atau bagaimana guru kalian memberikan instruksinya ya nantinya. Ini ya ceritanya. Nanti saya hanya akan membaca judul ceritanya saja. Silahkan kalau kalian tertarik dengan cerita itu, kalian bisa skip dan kalian bisa pause mana yang kalian suka untuk kalian kerjakan. Oke, ini cerita pertama, Detektif Abu dan Kaki Patah. Cerita kedua, Perjuangan si kecil. Cerita ketiga, Hari tak terlupakan. Cerita keempat, Petualangan di hutan. Cerita kelima, Mimpi yang tak terlupakan. Cerita keenam, Kejutan untuk ibu. Cerita ketujuh, Sahabat sejati. Cerita kedelapan, Bintang kelas. Cerita ke-9, Ketulusan seorang anak. Ya, kemudian cerita ke-10, Si kecil pemberani. Cerita 11, Bunga desa yang bersinar. 12, Mulut manis hati busuk. 13, Otak encer di tim basket. Nah, dari 13 cerita itu silahkan kalian cari. Di situ sudah saya pastikan ada 5, masing-masing dalam cerita itu ada 5 kata konotasi yang perlu kalian cari. Sudah saya cek di situ ada 5 konotasi, silahkan dicari dan dikerjakan untuk latihan seperti contoh. Oke, kalau sudah coba kalian cari lagi nih. Tulis di kolom komentar kira-kira hari ini belajar tentang apa-apa yang kalian dapatkan dan cari kata konotasi lain yang ada di kepala kalian yang sering kalian dengar. Boleh contohnya naik daun itu jadi terkenal, contohnya seperti itu. Oke, have fun untuk hari ini. Selamat belajar.
Semoga cita-cita kalian sukses, tercapai, ya kan? Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, ya. Semangat semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di 1000 nikmat sahabat belajar sepanjang hayat. Bye-bye.